Jerome Pauline masalahnya satu, waktu itu dia nggak memverifikasi nomor yang hubungin dia. Akhirnya ribuan orang bahkan bikin konten yang sama kayak Jerome. Dan ternyata gue cek itu pakai fake AI. Semua konten-konten ini ternyata AI. Ternyata pakai fake chat. Jadi buat Ferdian, DJ Doni, Salim Doer, kalau memang kalian mau bernarasi, silahkan aja. Tapi kalau misalnya kita mau berdiskusi, nggak usah bawa-bawa fisik atau apa. Tunjukin aja isi otaknya. Kita bikin surat terbuka untuk presiden harus jelas dong. Datanya apa, pendukungnya apa. Nggak cuma nyebar narasi, lo dukung penjajah, nih buka puasa aja, nggak usah puasa. Kan konyol. Gue sebut aja, Fuad Naim sama Felix Yao. Dan itu geng-geng circle itu selalu kayak gitu. Allahu Akbar. Belakangan ini kok jadi banyak sekali tuduhan soal DFK yang beredar di publik, tapi sering tanpa ngasih ruang jawab. Ini orang kalau dituduh nggak dikasih ruang jawab gimana? Gue juga ngerasain hal kayak begini. Siapa yang nelfon? Nomor nggak kenal gue nggak angkat. Disinformasi itu juga bisa dimulai dari nomor-nomor nggak jelas kayak gini nih. Gue cek dulu deh. Itu kan benar. Untung gue pakai Get Contact. Nah, lewat Get Contact kita bisa tahu siapa yang hubungi kita. Buka aplikasinya dan masukkan nomor yang kamu mau cari di search bar. Langsung deh tuh muncul nama-namanya. Selain itu, kamu juga bisa cek nomor sendiri supaya tahu orang lain di mana nyimpen nama kamu di kontak mereka. Misalnya, atau mau bawa narasi diplomasi, silahkan. Kalau gue udah kenyang dengan narasi diplomasi dengan narasi emosional ketika di pesantren. Bahkan setiap hari gue menghafal lagu-lagu Palestina. Bahkan setiap hari gue buka infak sedekah. Oke. Ya kan, itu kan narasi emosional yang kita bisa ini, tapi kan negara nggak begitu cara kerjanya. Jadi gue cuma menjelaskan itu. Gue tarik kesimpulan di sini adalah narasinya. Tapi jangan masuk Pak Prabowo, jangan masuk BOP. Menurut lu narasi lu itu arahnya ke arah yang kurang baik begitu kan ya? Narasi gue cuma meluruskan. Oke. Kemudian gitu. Tapi tanggapan dia di komen gue malah bilang sapu terus bang. Tuan lu banyak blundernya atau tuan lu apa? Tuan lu banyak blundernya. Nah makanya akhirnya kan gue bikin konten mana gitu. Oke. Tapi lu udah coba kontak langsung nggak Ustadz Felix? Ustadz yuk kita ngobrol yuk ketemuan, nggak usah on cam atau di ranah pribadi atau gimana? Apa yang beliau sampaikan? Pertama terkait dengan buzzer debriefing. Iya. Ya kan? Kalau kita baca kan yang bikin konten itu kan namanya Ricky ya. Ricky itu kan pemerintah loh. Mentang kebanyakan narasi gue memang 80% adalah meluruskan. Apa kan narasi kan lebih banyak menyerang pemerintah. Gue pasti kelihatannya meluruskan atau membela. Jadi kesannya ada membelanya. Jadi kesannya gue buzzer pemerintah. Oke. Gitu loh. Oke. Padahal kan nggak begitu. Gue doang yang ngebela. Giliran gue bela Pak Anies, pernah nggak gue dibilang buzzernya Anies? Nggak pernah bang, ya kan? Atau waktu misalnya Pak Anies buzzer ini lu siap gitu? Oh siap. Fair gitu. lah, fair. Kalau lu? Sama. Lu katanya juga buzzer katanya. Ya udah labeling sih kayak kita berdua. Siapa yang buzzer nih? Kalau mereka komen-komen di kolom komentar, ya udah audit aja, nggak apa-apa, buka aja rekening, buka aja semua nggak apa-apa. Kalau dapat ya nggak masalah. Kalau aja dapat, kita kan malah berharap beneran dapat ya. Beneran dapat. Masalahnya adalah selama ini kan misalnya dari zaman Jerome Pauline, zamannya siapa tuh? Raymond Chin sampai agensi, ya kan? Namanya Alan Kreatif. Gua aja udah biasa ngurusin KOL, ya kan? Kita aja tahu mana KOL yang memang support satu brand. Kita kan bisa baca dia, kita bisa tahu bagaimana engagementnya. Tiba-tiba screenshot chat, terus sekarang misalnya, sekarang pertanyaannya, orang agensi bodoh mana yang mau nyari KOL yang jelas-jelas selama ini dia nggak pernah bikin narasi yang pro pemerintah? Kan nggak ada. Bahkan waktu zaman Jerome Pauline ya bang, gue sampai dapat satu nomornya. Nggak dicek pakai Get Contact. Nggak, waktu itu dicek serius pakai Get Contact. Ini bukan karena lagi ini ya, bukan ya. Tapi memang waktu itu nggak jelas.
agensi pun agensi apa juga. Dia di perkenalan juga kan nggak ngomong agensi. Oke. Tapi yang kita sesalkan adalah kenapa lo nggak melakukan tabayun, memfasilitasi Jadi, buzzer. Membuat ada spekulasi-spekulasi Betul. lagi gitu. Karena kan dia adalah orang yang punya Karena ini- influence yang gede gitu. Nah, Followersnya banyak. kan? Iya. 2017 Anies Baswedan, gue dulu pendukung Anies loh, Oke. waktu gubernur. Fair. Iya, 2017 itu gue disebut sebagai kadrun Aduh. sampai 2024. Oke. Begitu 2024, hilang tuh cebong, hilang kampret, hilang kadrun. Muncul apa? Munculnya anak abah, ya kan anak Iya. jenderal misalnya. Oke. Kalau Remoncin waktu itu kan waktu Indonesia Bukan. Waktu kampanye. yang Remon- itu loh Garuda Biru. Mm-mm. Garuda Iya. Biru waktu itu dia juga Nggak. melakukan hal yang sama. Jadi dia itu pernah melakukan waktu kampanye iya, waktu Garuda Biru iya. Coba Waktu kampanye tuh dia sempat nuding bahwa pihak yang tidak berseberangan sama yang dia dukung lah, itu dia dukung, berarti dia mendukung. dia ada Analisa aja. Ini yang gue tangkap ya. Cuman memang saya pernah punya pengalaman nih Bang Den. Saya pernah pengalaman ketemu agensi yang mana agensi itu berikan tugas untuk nyerang dia gitu loh. Intinya yang saya tangkap begitu. Tapi bukan yang screenshotan itu. Screenshotan itu cuma analisa begitu. Iya, screenshotnya memang kenapa analisa. nggak dibuka aja di publik? Dibuka apanya? Ya kalau memang ada yang pernah ngomong kayak gitu. Ya, takutnya dia mungkin Iya, ya. Ini gue bukan bela ya. Ini karena gue Iya. bicara berdasarkan pengalaman gue sebagai agensi. Monggo. Gue 10 tahun bang Mm. perusahaan gue Hmm. agensi. Hmm. Mana ada ceritanya kita kan tanda tangan NDA kita Mengganjal keren ya. pikiran kalian gitu loh. Hmm. Oke, sebenarnya kalian nih awalnya itu sebenarnya dari awal memang influencer yang mana menyuarakan Gitu. karena gue ngeliat, Tapi base lu apa? gue dulu pernah sekolah IT. Oh, Dulu pernah sekolah IT. oke. Dan keresahan lu yang akhirnya lu tuangkan lah untuk menjawab narasi-narasi kampanye yang menurut lu nggak masuk di akal gitu. Maksudnya gini ya, bukan kita kan sebagai manusia aja ini itulah ya, ngelihat ada suatu hal yang nggak masuk akal buat kita pasti komentar kok. Coba deh Koko kalau ngelihat sesuatu yang nggak masuk akal, kok bisa sih? Ya pasti Iya kan? minimal kan kita ngomong dalam Iya, hati ya. Kok bisa sih gitu kan? Oh, Dan ngelihat itu lama-lama dan membuat ruang media sosial ini jadi bising. nah, Ini yang betul. kalau ngomong sembarangan ya cuma nambahin ricu aja buat apa kan gitu. Nah kalau lu Kalau gue dulu sebenarnya kan gue nggak ada niatan konten. Tuh honest ya. Gue kemarin sempat juga di APUDSI namanya Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia. Sekarang gue juga lagi bikin organisasi baru lah untuk support desa di Indonesia gitu kan. Jadi memang karena background gue organisasi, BEM, HMI, terus kemudian gue orang yang lebih memilih untuk gue habis organisasi ya udah gue bisnis aja gitu. Ya awalnya Lama-lama? karena kalaupun konten itu dari organisasi bukan pribadi gitu. oke. Nah, karena gue menjaga ini temen-temen gue aja. Iya. Teman kita bicara BOP, balik ke BOP tadi. Oh ya. Saya kan setiap omongan pemerintah saya catat dong. Mm. Hari ini pemerintah ngomong apa, besok pemerintah ngomong apa. Oh, kita juga menjamin Iya. keamanan Israel. Iya keamanan, keamanan. Ya kan? Hmm. Jadi seluruh sosmed Indonesia ini seolah-olah merekam bahwa presiden itu lagi ngomong di Davos. Oh, oke. Padahal omongan itu adalah omongan presiden ketika lagi di UN. Kita di acaranya PBB ya. Mm-mm. Terus dan setelah itu wawancara tapi disampaikan oleh orang-orang di media sosial, wah ini presiden ngomong setelah di Davos. Itu. Bisa kita selesaikan kalau misalnya kita tidak melakukan diplomasi, masa kita mau bawa bumbu runcing ke sana kan nggak mungkin. Tapi dibanding-bandingin. Dibandingkan bahwa Bagi nih mereka alinea 1 itu adalah hak mutlak. media sosial Chaos. sampai waktu itu masalah apa ya? Demo terus masalah Demo. kebetulan Ahmad Saroni bicara seperti itu Goyang-goyang, ya, yang di joget yang terus framing Mbak itu. Sarah, Nah, itu narasi dia udah lama tapi Iya. diputar ulang sama orang-orang. Oh. Sama terakhir Bu Sri Mulyani Sri Mulyani. yang bilang guru adalah untuk mencerna informasi dengan baik gitu loh, menerima informasi dengan baik, jangan sampai disinformasi disebarkan karena ada perasaan masih nggak suka. Kalau bahasanya Alim, Itu yang lu rasa misinformasi segala macam part di bagian mana? gue sih nggak bilang disinformasi kok. Ada beberapa kayak gue bilang kayak tuntutannya 17/8. Iya, tuntut. Yang gue rasa mungkin ya ini menurut keyakinan saya, gue pakai bahasa Panji nih. Panji ya. Jadi ada beberapa tuntutannya yang nggak masuk akal yang memang kita bisa barak. Padahal pada saat itu tujuan TNI di situ kan adalah mengamankan. Mengamankan. Datang ke sana pada saat itu atas permintaan bantuan daripada kepolisian yang sudah nggak sanggup ngurus. gua itu banyak
yang gua nggak sejalan dengan pemerintah. Contoh, Contoh satu, misalnya kemarin terkait dengan impor mobil dari India. Apa itu satu? Kedua, contoh misalnya soal kemarin gue tulis surat terbuka untuk presiden. Kita bikin surat terbuka untuk presiden harus jelas dong apa pendukungnya apa. Nggak cuma nyebar narasi lo dukung penjajah. Nih buka puasa aja nggak usah puasa, kan konyol. Gue sebut misalnya ngundang orang, ya udah dua-duanya aja diundang. Kalau gue memang agak menyayangkan ketika itu di take down. jadi kita naikin lagi. Ya menurut gua Nggak masalah kalau di aja. archive mah naikin aja, berdasarkan anak bangsa lah. Setidaknya Kita berikan edukasi yang benar. kita coba buat orang juga berpikir, oh iya ya dengan data yang ada ini ternyata narasinya yang mana yang benar. Mereka kan juga akhirnya belajar. Oh tidak dengan mudahnya mempercayai satu narasi yang diberikan orang lain. Maksud saya itu. Gini loh, kadang-kadang orang, bang lu ngapain undang itu? Kan lu tahu dia nggak kredibel. Dengar dulu. Kali-kali omongannya dia ada yang nggak Ada yang benar, kita bisa klarifikasi. Kalau misalnya tidak diundang, lah kita mau dengar apa? Nanti kita undang supaya both side. Sekarang seperti sekarang. Iya. Kemarin F, sekarang A. Betul. gitu ya kan? Nanti kalau misalnya mau ketemu bareng, kita dudukin bareng betul. supaya akhirnya bisa terjadi tabayun dan kecerdasan emosional itu menjadi Tumbuh. sebuah solusi. Betul. Bukan menjadi sebuah pergesekan, kan maksudnya begitu kan? Betul. Saat ini ada nggak orang yang menurut lu ini orang kelewatan banget ya, dikasih tahu kok susah banget ya, udah berapa kali gue counter Videonya Firdian Aurelio. Firdian ya. Iya, kemarin tuh sebenarnya dikasih satu wadah sama Anggi Pasaribu untuk ayolah diskusi aja. Kenapa lu kayak yang gue tahu bahwa dia yang nggak mau gitu. Gue nggak tahu. Kalau gue sih lebih baik ayo terbuka diskusi Duduk bareng. karena tujuan utama kita Punya narasi pasti dia sayang sama negara ini, makanya dia pengen begini-begini. Pasti kan sama Iya, nih. boleh. Makanya kan kita satuin kepala di situ. Iya. Jadi kita saling pahamin gitu loh. Bisa aja berteman. Akhirnya ya. Iya kan, walaupun mereka saling adu argumen di TV kan masa kecil gue dipenuhi sama mereka ini. Betul, dan kalian Iya lah kan? penerus-penerusnya nanti. Intinya sebenarnya lu itu lebih ke pro pemerintah atau lebih ke pro rakyat? Pertanyaannya kira-kira seperti itu. Kalau ke kalau misalnya pemerintah, kita harus ngebagi kritik ya. Oke. Kritik itu di level policy ataukah di dalam level implementation-nya. Kalau policy-nya itu bermasalah, implementation-nya yang bermasalah, kita kritik ke policy-nya, nggak nyambung kan? Jangan sembung gua golok tuh. Oke, paham. Sebenarnya ini kalau yang poin yang disampaikan Sylvie itu kan tuh kalau yang bermasalah implementasinya, kritik implementasinya. Jangan sampai Dan kemudian pengawasannya. kesalahan misalnya ada di SPPG, ada di level